Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oleh Febriani Fahrun dengan NIM 94142405. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kasus derivatif kebangkrutan Barings Bank akibat perdagangan futures oleh Nick Leeson pada tahun 1995. Kasus ini merupakan salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah dunia perbankan dan sering dijadikan contoh penting mengenai manajemen risiko serta pengendalian internal dalam sebuah perusahaan keuangan. Barings Bank adalah bank investasi yang didirikan pada tahun 1762 di London, Inggris. Selama lebih dari 230 tahun, bank ini dikenal sebagai salah satu lembaga keuangan paling bergengsi di dunia. Barings Bank memiliki reputasi yang sangat baik dan dipercaya oleh berbagai perusahaan besar, investor, bahkan keluarga kerajaan Inggris. Oleh karena itu, banyak pihak yang terkejut ketika bank sebesar ini akhirnya mengalami kebangkrutan hanya karena tindakan seorang karyawan. Tokoh utama dalam kasus ini adalah Nick Leeson, seorang trader yang bekerja di kantor Barings Futures, Singapura. Tugas utamanya adalah melakukan transaksi derivatif, khususnya kontrak futures yang berkaitan dengan pasar keuangan Jepang. Pada awal karirnya, Leeson dianggap sebagai karyawan berprestasi karena mampu menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Keberhasilan tersebut membuat manajemen memberikan kepercayaan yang sangat besar kepadanya. Namun, terdapat kelemahan serius dalam sistem perusahaan. Nick Leeson tidak hanya bertugas melakukan transaksi perdagangan, tetapi juga memiliki kewenangan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi. Dalam praktik yang sehat, kedua fungsi tersebut seharusnya dipisahkan agar terdapat mekanisme pengawasan yang efektif karena tidak adanya pemisahan tugas. Leeson memiliki kesempatan untuk menyembunyikan kesalahan dan kerugian yang terjadi. Sebelum membahas kasusnya lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kontrak futures. Kontrak futures merupakan perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset yang telah disepakati saat ini, tetapi penyerahannya dilakukan pada waktu yang akan datang. Instrumen ini termasuk dalam kategori derivatif karena nilainya berasal dari aset lain seperti saham, obligasi, mata uang, atau komoditas. Dalam dunia keuangan, kontrak futures sebenarnya memiliki manfaat yang besar, terutama untuk melindungi perusahaan dari risiko perubahan harga. Namun, jika digunakan untuk spekulasi yang berlebihan tanpa pengelolaan risiko yang baik, instrumen ini juga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dalam menjalankan tugasnya, Nick Leeson banyak melakukan transaksi pada kontrak futures, indeks Nikkei 225 dan obligasi pemerintah Jepang. Pada awalnya, transaksi yang dilakukannya memberikan keuntungan yang cukup besar sehingga kantor pusat menganggap operasinya sangat berhasil. Keberhasilan tersebut membuat pengawasan terhadap aktivitas Leeson semakin longgar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.